Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah, semuanya sehat, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah. Nah, jadi sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum kita belajar. Silakan kepada Misbah untuk pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Misbah. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Yang pertama ada Inayah, Misbah. Misbah tadi ada? Ya, ada Ica. Iya. Aulia. Ada. Nah, alhamdulillah semuanya hadir, semuanya sehat, selalu dalam lindungan Allah. Kemudian jadi hari ini kita tadi belajar tentang jual beli, pengertian jual beli, hukum jual beli. Nah, jadi di sini insya Allah dalam satu pertemuan ini kita akan pelajari tentang jual beli. Dimana tujuan kita mempelajari itu yaitu kalian dapat menjelaskan arti dan hukum jual beli. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan rukun dan syariat jual beli. Yang selanjutnya kalian dapat menjelaskan jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang dan khiyar ya. Nah, jadi di sini yang pertama terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tentang jual beli. Jadi, jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Nah, itu. Jadi, sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan dengan syarat tertentu. Nah, jadi jual beli itu juga ada syaratnya ya, sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Nah, jadi jual beli itu juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Iya. Nah, kemudian ada hukum jual beli, di mana hukum jual beli itu ada 4. Iya. Yang pertama ada mubah. Apa itu mubah? Mubah itu sama dengan boleh. Dan yang kedua ada wajib. Wajib itu harus ya. Nah, jadi hukum jual beli tadi ada juga wajib atau harus. Yang ketiga ada sunnah. Nah, yang ketiga ada sunnah. Dikerjakan dapat pahala. Misalkan menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. Nah, kemudian yang terakhir ada haram. Wah, kenapa jual beli hukumnya ada haram? Ada, karena menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Misalkan menjual barang untuk bermaksiat, jual barang atau menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat. Ya, misalkan minuman keras. Nah, mungkin itu kalau misalkan sudah ada peraturannya bahwa tidak boleh, berarti kan haram. Nah, kemudian ada rukun dan syarat jual beli. Nah, di mana rukun jual beli ada 4. Rukun jual beli ada 4. Yang pertama, penjual dan pembeli. Harus ada penjual dan pembeli. Iya. Dan benda yang dijual alat tukar yang sah atau uang. Nah,
Kemudian ijab kabul. Ijab kabul itu misalkan dijual ya, kemudian dibeli. Nah, itu harus ada itu biar sah. Kemudian ada Adapun syarat sah jual beli adalah sebagai berikut, yaitu penjual dan pembeli dilakukan atas kemauan sendiri, tidak dipaksa. Nah, misalkan Ica mau menjual bukunya kepada Aulia, itu tidak terpaksa, tapi karena keinginannya Ica sendiri. Kemudian barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat, ya seperti buku tadi, itu mempunyai manfaatnya untuk belajar. Penjual dan pembeli sudah balik atau dewasa. Nah, kalau itu biasanya yang berjualan yang di pasar atau di tempat-tempat yang besar, minimarket, supermarket. Nah, terus ada barang yang dijual belikan. Keadaan barang suci atau dapat disucikan. Nah, yang kedua, barang yang dijual memiliki manfaat. Ketiga, barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijual. Nah, misalkan Ica menyuruh Aulia untuk menjualkan bukunya kepada Inayah. Nah, itu ijab kabul. Kemudian ada ijab kabul. Kabul harus dengan ijab. Ada kesepakatan antara ijab dengan kabul pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harganya. Akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad. Akad tidak boleh berselang lama karena hal itu masih berupa janji. Nah, dan yang selanjutnya, yang D, jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang. Jadi, jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli yang tadi Ibu sudah jelaskan di atas. Nah, selanjutnya jenis barang yang dijual halal. Jenis barangnya suci. Barang yang dijual memiliki manfaat atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan. Kan sudah Ibu jelaskan di atas, saling menguntungkan. Sedangkan jual beli yang terlarang dalam agama Islam karena merugikan masyarakat, diantaranya memperjualbelikan barang-barang haram, jual beli barang untuk mengacaukan pasar, jual beli barang curian, jual beli dengan syarat tertentu, jual beli yang mengandung unsur tipuan. Kemudian jual beli barang yang belum jelas, misalnya menjual ikan dalam kolam. Nah, itu kan belum jelas karena tidak ada di tempat atau di pasar. Misalkan dia ingin menjualnya ke pasar, kemudian ikannya belum ada tapi masih di kolam. Jual beli barang untuk ditimbun, mungkin untuk nantinya bisa dijual kembali dengan harga murah di saat barang itu sudah tidak ada. Nah, kemudian ada khiyar. Khiyar adalah hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Maksudnya, baik penjual atau pembeli mempunyai kesempatan untuk mengambil keputusan apakah meneruskan jual beli atau membatalkan dalam waktu tertentu atau karena sebab tertentu. Khiyar dalam jual beli ada 3 macam, yaitu khiyar majlis. Khiyar majlis adalah hak bagi penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli selama mereka masih belum berpisah dari tempat akad. Nah, itu tadi adalah khiyar majlis. Dan yang kedua ada khiyar syarat. Khiyar syarat adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang atau masing-masing orang yang melakukan akad untuk membatalkan atau menetapkan jual belinya setelah mempertimbangkan dalam 1, 2, atau 3 hari. Nah, yang ketiga ada khiyar IB. Nah, yang tadi yang di atas tadi ialah arti dari khiyar syarat. Nah, yang terakhir ada khiyar IB.
aibi, yaitu hak untuk memilih, meneruskan atau membatalkan jual beli karena ada cacat-cacat atau kerusakan pada barang yang tidak kelihatan pada saat ijab kabul. Nah, itu tadi adalah penjelasan jual beli dan khiyar. Nah, karena apakah dari kalian murid-murid ibu ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, untuk ini kan sudah di penghujung pembelajaran kita, materi kita hari ini. Di sini Ibu akan memberikan tugas rumah, nanti dikirim dengan Ibu langsung minggu depan saja, sampai minggu depan, yaitu silahkan kalian cari contoh uh, contoh jual beli barang yang haram, memperjualbelikan barang-barang haram. Nah, kalian cari, tidak apa-apa sama asal kalian mau mencarinya ya. Ibu tunggu sampai minggu depan, silahkan kalian kirim ke WA Ibu ya. Nah, jadi sampai di sini pembelajaran kita pada materi jual beli dan khiyar. Mungkin sampai di sini. Maaf apabila Ibu ada salah. Nanti kalau kalian ingin bertanya, silahkan kalian WA Ibu. Insya Allah kalau Ibu ada waktu Ibu jelaskan, tidak apa-apa kita belajar, maksudnya tidak apa-apa kalian bertanya di luar kita mata pembelajaran. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.